Malam pertama dengan CEO Nyebelin, episode 37 dan 38. Cerita bersambung. Suasana di ruangan meeting tampak hening. Dua pria yang menjadi pemimpin di masing-masing perusahaan milik mereka saling beradu pandang, menatap tajam satu sama lain. Bahkan para bawahannya tidak ada yang berani menegur, melihat raut wajah tak suka keduanya. Mereka bisa menyimpulkan bahwa kedua pria ini saling membenci. 5 menit berlalu, posisi mereka masih sama, saling menatap dengan tajam tanpa mengeluarkan suara. Bimo yang jengah melihat keduanya memutuskan untuk memulai rapat tanpa memperdulikan dua anak manusia yang sedang tatap-tatapan ini. Mohon maaf, tatap-tatapannya bisa dilanjut nanti aja. Tidak tuan-tuan yang terhormat. Meeting sudah saya mulai dan kalian masih sibuk bertatap-tatapan seperti remaja yang sedang jatuh cinta, ucap Bimo. Membuat keduanya tersadar dan memutuskan pandangan mereka. Venus, laki-laki yang duduk di samping kiri Safi dengan wajah angkuhnya. Pria itu mengangkat kaki ke atas meja, membuat Safi kembali menatapnya geram. Anda tidak tahu sopan santun rupanya, celetuk Safi seraya menurunkan kaki Venus yang berada di atas meja meeting dengan kasar. Anda tidak berkaca Tuan Safi. Memutuskan kontak sepihak, apakah itu bisa dikatakan sopan? Perjanjian atas kedua belah pihak, tetapi kenapa membatalkan kontrak ini tanpa persetujuan dari pihak saya? Balas Venus angkuh. Ia menatap Safi dengan sinis, seraya tangannya menepuk dagu seolah berpikir. Safi terkekeh, namun terlihat seperti ejekan. Sejak kapan saya menyetujui kontrak ini? Tuan Venus, maaf sebelumnya, tapi dari perusahaan kami tidak ada bekerja sama dengan perusahaan Anda. Saya sendiri sebagai sekretaris Tuan Safi tidak pernah mendapat email kerjasama dari perusahaan Anda dan Tuan Safi. Tidak pernah menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan Anda. Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah mendapat email dari perusahaan Anda. Timpel Bimo tegas. Kau begitu lucu, Bimo. Sudah lama tidak bertemu kau. Terlihat sedikit menyedihkan. Venus berucap dengan pandangan yang meremehkan ke arah Bimo. Tidak apa terlihat menyedihkan, tapi setidaknya saya tidak gila untuk berpura-pura menjalin kerjasama dengan perusahaan ternama demi mendapat keuntungan. Dan ucapan Bimo membuat Venus terdiam. Ia mengepalkan tangannya di bawah meja, menahan emosi yang akan segera meledak. Kenapa Anda diam, Tuan? Tanya Safi. Kau malu karena ucapan tadi dari sekretarisku ini, benar? Safi menatap anak buah Anda memberi kode untuk mengusir pria gila ini. Lepaskan gua. Venus memberontak saat tangannya dicekal kuat oleh bodyguard Safi yang memang berjaga di ruangan itu. Ia akui, bodyguard Safi sangat kuat. Bahkan Venus yang biasa melumpuhkan orang dengan jumlah banyak, kini mati kutu tak bisa melepaskan cengkraman tangannya yang dipegang sangat kuat. Atau mungkin ini efek darinya mabuk semalam yang membuat tubuhnya terasa lemas. Pergi dari sini, dan jangan pernah Anda perlihatkan wajah jelek Anda di depan mata saya, ucap Safi datar. Bangsat, gua bakalan balas semua, terutama dendam masa lalu gua yang belum tuntas. Camkan itu Safi. Safi tidak terlalu memikirkan ucapan Venus. Ia menyenderkan tubuhnya ke sandaran kursi saat pria gila itu dan para pengikutnya sudah diseret keluar oleh anak buahnya. Bimo mendekati Safi. Laki-laki itu duduk di samping Safi seraya mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Ini Siva kan? Tanya Bimo meletakkan foto di atas meja. Safi menatap foto itu tajam. Di sana terdapat foto istrinya yang sedang berkelahi dengan banyak orang asing di tempat yang terlihat familiar. Bahkan Aska juga terdapat di sana sedang berhadapan dengan laki-laki yang ia ketahui sebagai kakek tiri mereka. Namun pandangan Safi terfokus melihat sebuah senjata yang berada di tangan istrinya. Gue tahu kemana arah pandangan lo. Lebih baik kita selidiki dulu.
Kita nggak bisa nyimpulin tanpa bukti akurat, Vi. Walaupun senjata yang dibawa istri lo bukan sembarangan senjata. Apalagi senjata itu hanya bisa digunakan dan dibeli oleh orang-orang penting. Tutur Bimo. Yang pasti mereka semua membunyikan sesuatu dari gua. Selanjutnya, maksud papa apa ngurung aku kemarin? Ucap gadis yang datang dengan amarah menghampiri pria parubaya yang sedang berbicara dengan pria yang menjadi tangan kanannya. Oscar, papa kandung dari Venus dan papa tiri Mona. Setelah meninggalnya mendiang sang istri atau mama kandung Venus, ia memutuskan menikahi mama Mona yang saat itu berstatus sebagai janda. Namun, naas, untuk yang kedua kalinya ia kehilangan istrinya karena kecelakaan beruntun yang waktu itu mereka alami. Hanya saja dirilah yang bisa selamat. Mona yang melihat keterdiaman papanya mulai mendekati Oscar dan menepuk keras bahu pria itu. Apa-apaan kamu, Mona? Tidakkah kamu menghargai saya sebagai papamu? Oscar memandang tajam anak tirinya ini. Jika tidak karena amanat sang istri yang sudah meninggal, ia tak sudi merawat gadis sebawel dan seceroboh Mona. Saat itu Mona berumur 5 tahun. Papa jawab pertanyaan aku. Kenapa papa mengurung aku seharian di rumah? Apa yang papa sembunyikan lagi? Jawab aku jujur, Pa. Lanjut Mona lagi. Mulutmu semakin lama semakin kurang ajar. Tidakkah kau ingat siapa yang membesarkanmu sampai sekarang? Terserah papa ingin memperlakukanmu seperti apa. Lagi pula kau tidak terlalu berguna untukku, gadis kecil. Kau hanya bisa merepotkan hidupku. Oscar berucap tegas. Urat lehernya menonjol bertanda pria itu sedang marah. Mona tersenyum miris. Ia memandang Oscar lekat-lekat. Merepotkan. Papa bilang aku merepotkan. Papa lupa, aku selalu mengikuti apapun perintahan papa. Coba ingat lagi siapa yang menolong papa saat tenggelam di laut. Papa ingat itu. Oscar mengempalkan tangannya mengingat peristiwa di mana kapalnya terbalik. Saat itu, saat satu kelemahannya yang hanya diketahui oleh keluarganya dan anak buahnya, yaitu ia tidak bisa berenang. Bukankah itu memang tugasmu sebagai anak? Lagi pula kau berhutang banyak padaku. Bahkan nyawamu saja tidak cukup untuk membayar itu semua. Ucap Oscar menusuk. Perdebatan mereka terhenti karena pintu ruangan terbuka. Menampakkan Venus berjalan santai dengan pakaian yang terlihat kusut. Laki-laki itu berdiri di samping Mona dan merangkul bahu adik tirinya. Apa yang sudah aku lewatkan hari ini? Tanyanya menatap Mona dan Oscar bergantian. Kenapa dengan dirimu? Tanya Oscar menyadari apa yang ada yang berbeda dengan putranya. Venus terkekeh. Tentu saja aku habis melakukan kunjungan dengan si bangsat itu. Venus berucap santai dengan tangan yang meremas bahu Mona membuat gadis itu meringis. Bisa kau lepaskan tanganmu dari bahuku? Venus menatap Mona tajam. Diam, aku tidak menyuruhmu untuk berbicara. Gertaknya. Oscar menatap keduanya jengah. Pergi kalian berdua dari sini. Nanti malam papa tunggu di markas untuk membahas rencana kita. Dan kau gadis kecil, jangan pernah melakukan hal bodoh yang bisa merugikan papa dan kakakmu. Ucap Oscar. Ya, terserah kalian. Aku muak. Mona berlalu pergi mengikuti Venus yang tersenyum. Diikuti Venus yang tersenyum samar ke arah Oscar. Benar-benar menyusahkan. Oscar kembali mengalihkan pandangan, menatap pria yang berada di sisi kanannya. Edward akan kembali. Persiapkan semua dengan matang. Jangan sampai mencurigakan. Baik tuan. Pria itu pergi meninggalkan Oscar sendirian di ruangannya. Sebentar lagi. Makan dulu. Ucap selanjutnya. Sebentar lagi. Makan dulu. Ucap Flo yang baru saja datang membawa paper bag berisi makanan. Bentar. Gua harus nyelesain ini dulu sebelum diamuk kakek. Sahut Siva membuat Flo terkekeh. Jari jemarinya Siva dengan lihai mengetik sesuatu yang memunculkan rumus-rumus yang hanya anggota kakeknya yang mengerti. Karena rumus ini khusus dibuat oleh sang kakek, agar hanya anggotanya lah yang bisa memahami isinya. Don, gumam Siva setelah selesai menyelesaikan kerjaannya. Ia beralih mengambil makanan yang dibawa oleh Flo dan mulai melahapnya. Lo hamil ya? Celetuk Flo, tiba-tiba membuat Siva tersedak.
Astaga. Panik Flo segera memberikan Siva air dan menepuk pelan punggungnya. Flo, tegur Siva. Flo yang berteriak, Siva hanya bisa menyengir lebar sembari mengangkat jari telunjuk dan jari manisnya. Slow bos, cengirnya. Siapa yang bilang gue hamil? Siva memicingkan matanya menatap gadis di sampingnya ini. Jujur loh, Flo terkekeh. Ia menyuapkan nasi ke dalam mulutnya sebelum menjawab pertanyaan Siva. Nebak aja sih, habis itu sensian banget sih. Jawab Flo enteng. Sensian dari mananya? Siva mencomot ayam milik Flo membuat gadis itu melotot kaget. Ayam gue, ucap Flo. Bagi. Siva kemudian memakan ayamnya membuat Flo mendengus kesebal. Gak pulang loh, awas suami lo nyariin. Ini mau pulang, perut gue udah kenyang nih. Tunjuk arah pada perutnya yang terlihat sedikit buncit karena kekenyangan. Hamil beneran loh, teriak Flo menunjuk perut Siva. Enggak, Siva berteriak juga. Udah ya, gue pulang dulu, jangan kangen, ucap Siva bertos dengan Flo. Hati-hati nyonya, semoga selamat sampai surga. Ngawur. Siva memakai kembali jaket kulitnya. Cabut duluan ya. Jangan ngelayap terus. Ingat kerjaan lo banyak. Goda Siva. Siap bos. Flo mengacungkan jari jempol. Ingat tugas utama kita. Jangan sampai lupa nyonya. Ucap Flo lagi dengan sedikit berteriak agar didengar oleh Siva yang sudah berada jauh darinya. Siva menoleh ke belakang seraya menaikkan jari jempolnya. Kemudian lanjut berjalan meninggalkan tempat itu. Di perjalanan pulang, matanya melirik ke arah pedagang cilok yang entah kenapa ia jadi menginginkan makanan itu. Siva menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Ia berjalan menghampiri pedagang itu yang terlihat sepi dari pandangan lainnya. Mang, ciloknya berapa sebungkus? Tanya Siva saat sudah sampai di depan gerobak pedagang cilok. 10.000 aja neng, jawab mamang cilok. Bungkus satu yang pedas. Siap neng, silakan duduk dulu. Siva mengangguk. Ia menundukkan dirinya di kursi yang memang tersedia di sana. Matanya menatap sendu pedagang cilok itu. Ia beralih menatap cilok yang terlihat masih banyak. Dari tadi sepi penjual, Mang. Iya, Neng. Emang jualan saya tidak selaku yang lain. Tapi alhamdulillah hari ini ada pembeli pertama setelah saya menunggu sedari sore. Ucap Mamang Cilok tersenyum tulus ke arah Siva membuat gadis itu terenyuh. Semoga setelah ini dagangannya laris ya, Mang. Saya bantu doain. Semoga rezeki Mamang lancar. Ucap Siva tulus yang diamini oleh Mamang Cilok tersebut. Ini Neng sudah jadi. Pedagang cilok itu menyerahkan sebungkus cilok kepada Siva. Siva menerimanya kemudian memberikan beberapa lembar uang berwarna merah ke pedagang cilok itu. Diterima ya Mang, jangan ditolak. Ini rezeki dari Tuhan lewat saya. Semuanya buat saya Neng. Pria itu terlihat gugup menatap sejumlah uangnya berada di tangannya. Siva mengangguk. Beneran Mang? Ya udah kalau gitu, saya pamit duluan ya. Sudah malam. Iya Neng, terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas rezeki Neng berkali-kali lipat. Amin. Duluan Mang. Pamit Siva berjalan menuju mobil dengan senyuman yang tidak pudar dari bibirnya. Hatinya merasa tenang, dapat membantu orang-orang di sekitarnya. Semoga mereka selalu diberikan kebahagiaan dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan. Siva kembali melajukan mobilnya menuju rumah sambil melahap cilok yang baru saja ia beli. Entah kenapa perutnya masih bisa mengisi makanan. Padahal sebelum pulang tadi ia sudah makan dengan banyak dengan makanan yang dibawa oleh Flo. Siva berhenti makan. Pak, pipi kamu udah tambah cabi, gumam Siva namun masih mengunyah ciloknya sampai habis. 15 menit kemudian, ia telah sampai di rumahnya dan Safi. Siva turun dari mobil bertepatan dengan Safi yang baru turun dari mobil. Rupanya laki-laki itu baru saja pulang dari kantor. Kakak, panggil Siva kemudian menyalip tangan Safi. Habis dari mana? Tanya Safi setelah mengecup singkat kening istrinya. Ketemu Mami. Siva kangen masakan Mami. Jadinya main ke sana. Siva menjawab dengan senyuman manis agar Safi tidak curiga karena ucapannya yang berbohong. Ya udah masuk yuk. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah dan memulai membersihkan diri.
Tak lama setelah itu mereka berdua tertidur lelap dengan saling berpelukan. Tidak ada obrolan malam hari ini. Sepertinya keduanya terlihat sangat kelelahan membuat mereka tertidur lebih awal. Tiga minggu kemudian, malam ini Safi dan Siva memutuskan untuk berjalan keluar rumah. Hubungan mereka sejauh ini terlihat semakin dekat. Bahkan sifat manja mulai keluar dari pria yang berstatus sebagai suaminya Siva. Namun sifat manjanya akan keluar saat berada berdua dengan sang istri. Saat ini mereka berada di dalam mobil, berkeliling mencari jajanan pinggir jalan yang diinginkan oleh Siva. Safi menoleh ke samping saat menyadari Siva yang menatapnya sedari tadi. Kenapa? Siva menanggapi hanya dengan senyuman. Coba bilang, pasti ada maunya kayak gini. Lanjut Safi. Pinter, balas Siva terkekeh. Tanpa sadar tangan gadis itu terangkat mengelus wajah suaminya. Dipandangnya wajah tampan Safi. Siva menyadarkan tubuhnya ke Safi. Entah kenapa akhir-akhir ini perasaannya menjadi sedikit was-was. Firasatnya mengatakan akan ada sesuatu hal yang besar yang akan terjadi nanti. Siva tahu itu. Sekarang ia harus menyiapkan diri untuk hal besar itu agar tidak mengacaukan semuanya. Mau beli apa? Tanya Safi saat mobil sudah berhenti di pinggir jalan, yang sudah banyak terdapat para pedagang jajanan. Cilok, ucap Siva semangat. Let's go honey. Safi turun dan membukakan pintu untuk istrinya. Tempat ini adalah tempat yang sama dikunjungi Siva saat membeli cilok beberapa minggu yang lalu. Siva tersenyum melihat pedagang cilok yang sampai ia kunjungi itu terlihat sepi, namun sekarang banyak pembeli sampai mengantri untuk membelinya. Siva bersyukur melihat itu. Beli di sana. Siva sempat beli dan rasanya enak. Tujuk Siva ke arah pedagang cilok yang ramai antrian itu. Kamu tunggu di sini aja. Di sana ramai. Siva menggeleng. Siva mau ikut. Ayo. Siva menggandeng tangan Safi menghampiri pedagang cilok yang mungkin akan menjadi langganannya. Mang, cilok 2 bungkus ya, ucap Siva tersenyum. Loh, Neng yang waktu itu kan? Balas pria parubaya itu tersenyum hangat. Iya, Siva menyengir lebar dan menatap suaminya. Mamang apa kabar? Baik Neng, ini suaminya ya. Siva mengangguk. Safi suami Siva. Balas Siva tersenyum. Kasep pisang Neng. Safi hanya tersenyum, tipis menanggapinya. Atuh, saya mau ngucapin banyak terima kasih buat Neng. Karena uang yang Neng Siva kasih kemarin itu bisa buat saya bikin cilok lebih enak. Lagi dengan bahan-bahan yang lebih bagus lagi. Gara-gara itu dagangan saya jadi lebih laku Neng. Ucap pria itu terulus. Safi mengurutkan dahi bingung, menatap wajah istrinya meminta penjelasan. Nanti Siva kasih tahu di mobil, bisik Siva. Bukan apa-apa Mang, ini juga karena cilok buatan Mamang memang enak. Buktinya dengan bahan yang kemarin saja udah terasa enak. Ucap Siva dan mengambil ciloknya yang sudah selesai dibungkus. Pedagang itu tersenyum haru. Beruntungnya dirinya bertemu dengan gadis sebaik Siva. Berapa Mang? Tanya Safi. Tidak usah Pak, anggap saja ini hadiah bentuk tanda terima kasih saya kepada Neng Siva. Balas pria itu sopan. Jangan begitu Pak, ini diterima. Safi memberikan 1 lembar uang berwarna merah. Kembalinya ambil aja ya Mang. Siva pamit dulu. Balas Siva. Balas Siva tersenyum. Saya merasa sungkan. Pedagang itu tersenyum menatap keduanya. Terima kasih sekali lagi. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan orang sebaik kalian. Saya doakan semoga pernikahan kalian langgeng sampai maut memisahkan, dan semoga segera diberi momongan. Lanjut pedagang itu. Ia merasa pasangan ini belum memiliki seorang anak. Siva dan Safi saling pandang. Mereka mengangguk dan segera berpamitan. Wajah mereka berdua terlihat memerah karena ucapan pedagang cilok tadi. Bicara soal momongan membuat Safi terenyuh. Ia sangat menantikan momen itu, di mana ada anak kecil dengan keluarga kecilnya dan memanggilnya dengan sebutan Daddy. Tapi balik lagi ke istrinya, ia tidak mau memaksakan Siva untuk segera hamil. Lagi pula umur Siva masih dibilang cukup muda. Safi takut sesuatu hal terjadi nantinya karena belum siapnya mental dan fisik Siva untuk hamil. Saat ini mereka tengah duduk di kursi yang banyak tersedia di sana. 3 minggu lalu Siva baru pulang dari rumah Mami.
Kakak ingat pas kita pulang barengan itu. Safi mengangguk mengingat hari di mana ia pulang bertepatan dengan pulangnya istrinya. Siva sempat mampir beli cilok. Dagangannya memang sepi, jadi Siva ngasih duitnya lebih. Siva berpikir akan sangat bermanfaat untuk kedepannya, dan ternyata memang benar. Jualan mamang tadi jadi lebih ramai. Tidak seperti saat pertama kali Siva datang. Jelas Siva menjawab kebingungan Safi. Safi tersenyum. Ia mengelus lembut pucuk kepala istrinya. Safi bangga kepada istri kecilnya ini. Gadis cantik yang memiliki hati yang cantik pula. Gadis yang mampu memporak-porandakan hatinya. Gadis pertama yang mengisi hati Safi selain keluarganya. Detik ini juga Safi menyadari banyak hal yang belum ia ketahui tentang istrinya. Ia hanya bisa berharap jika nantinya rumah tangganya mereka diuji, mereka berdua sama-sama mampu untuk menyelesaikan semuanya. Semoga. Kakak bangga sama kamu. Siva udah besar ternyata. Siva mendelik tak suka. Jadi selama ini kakak anggap Siva masih kecil ya. Mata gadis itu melotot namun malah membuat Safi tertawa. Kamu sendiri yang menyimpulkan itu. Jadi aku nggak salah kan? Godanya. Jahat. Rengeh Siva melahap kasar ciloknya membuat saus cilok itu mengotori pipinya. Pelan-pelan sayang. Safi mengelap noda saus di pipi Siva menggunakan tisu. Kamu harus ingat. Kamu akan tetap menjadi istri kecil aku yang paling aku sayang. Mommy dari anak-anak aku nantinya. Semburat merah di pipi Siva membuat Safi terkekeh. Ia mencubit pelan pipi istrinya. Gemesin banget sih. Aku tahu aku gemesin, tapi jangan dicubit dong. Ini sakit tahu. Rengeh Siva sambil menyuapkan Safi cilok yang sudah ia tusuk. Maaf, mau beli apa lagi? Tuh di sana ada pedagang mie ayam. Kamu nggak mau beli? Aku nggak pengen makan. Tapi seblak boleh deh. Safi memutar bola matanya. Maksudnya apa nggak mau makan tapi kepengen seblak? Wanita memang sulit dimengerti. Boleh, tapi nggak boleh pedas. Nanti perut kamu sakit. Aku yang repot. Kamu nggak mau aku repotin? Pekik Siva kencang. Safi dengan cepat menggeleng. Bukan begitu. Aku cuma nggak mau perut kamu ngerasain sakit kalau makan pedas-pedas. Ingat nggak waktu kamu ngerengek minta bakso pedas? Ujungnya gimana? Masuk rumah sakit kan? Mau kayak gitu lagi? Tutur Safi lembut agar tidak menyinggung perasaan istrinya. Iya, Siva nurut. Jawab Siva lemah. Mereka pun berjalan menuju pedagang seblak. Tangan Siva mengusap gambar seblak pedas yang tertempel di papan menu. Seblak. Kapan-kapan kamu aku makan ya. Makanya jangan nyakitin, gumam Siva pelan namun masih terdengar di telinga Safi. Ayo makan di mobil aja, di sini dingin. Ajak Safi dan tangannya sudah menenteng satu plastik berisi seblak. Siva membalasnya hanya dengan anggukan. Ia berjalan mengikuti Safi menuju mobil dengan wajah cemberut. Beberapa anak muda yang nongkrong di sana bersiul menggoda Siva. Safi geram. Ia menatap tajam kumpulan anak laki-laki yang menggoda istrinya. Gak laku ya, sampai godain istri orang, ucap Safi ketus. Kumpulan anak muda itu langsung menundukkan kepala, takut tanda mau menjawab ucapan Safi. Jalannya yang cepat, perintah Safi membuat Siva dengan cepat berlari menuju mobil mereka. Apa-apaan, godain istri orang, gak laku banget. Gak lihat apa di sampingnya ada suaminya. Gerutu Safi saat mereka sudah berada di dalam mobil. Jangan marah, mending makan. Nanti keburu dingin jadi gak enak. Safi tak menanggapinya. Ia memandang datar ke arah depan membuat Siva mengelus dada sabar. Ya udah, makan berdua aja, nanti Siva suapin. Mereka berdua pun menikmati seblak dengan Siva yang menyuapi Safi karena laki-laki itu masih dalam mode ngambek. Selanjutnya, welcome Mr. Edward. Pria yang menyapa itu membungkukkan badan tanda hormat kepada pria parubaya di depannya yang menggunakan setelan seperti seorang dokter. Aman. Dia adalah Edward Wilson, mafia yang paling ditakuti di negeri Italia. Pria yang paling kejam dan melakukan segala cara untuk memenuhi semua keinginannya. Tentunya kedatangan dirinya ke negara yang paling tidak mau ia kunjungi ini karena ingin membalas dendamnya kepada keluarga Hernandez. Di mana mulanya ia menjadi mafia karena perusahaan Hernandez menarik kerjasama dengan perusahaannya yang dahulu membuatnya mengalami kerugian yang sangat banyak.
Edward harus merelakan semua harta yang ia miliki untuk menutupi hutang perusahaan. Hingga suatu hari, sang anak mengalami kecelakaan yang mengharuskan membayar uang dengan jumlah yang sangat banyak. Edward bingung harus meminjam di mana. Pada saat perjalanan ia bertemu dengan Oscar yang sukarela membantunya. Dan saat itulah awal dirinya menjadi mafia yang paling ditakuti di negeri Italia. Aman tuan, semua sudah saya siapkan serapi mungkin. Bagus, lalu di mana aku akan tinggal? Tanya Edward. Mari saya antarkan. Tuan tidak boleh terlalu lama berada di luar karena terlalu bahaya di sini. Edward mengangguk. Mereka berdua melangkah menuju mobil, berusaha tidak menimbulkan kecurigaan. Namun sayang, Kenneth yang tengah menjemput Flo melihat Edward. Laki-laki itu telah sampai. Ia menyeringai. Tangannya mengambil ponsel dan memberitahukan ini kepada timnya. Bukankah sebentar lagi kita akan bermain, Flo? Tentu, kau harus lebih bersiap lagi, Kenneth. Flo dan Kenneth tertawa. Mereka terlihat menyeramkan. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dan bersiap. Mungkin sebentar lagi rapat besar akan digelar. Selanjutnya, dia telah kembali, ucap pria parubaya yang duduk di kursi besarnya. Andrawina takut Siva celaka, Pak. Apakah sebaiknya kita tidak melibatkan Siva dalam rencana ini? Dia sampai sakit memikirkan gadis kecil itu. Andrawina memandang lekat ayahnya. Kau tentu tahu watak anak gadismu, sama seperti dirimu, keras kepala. Andrawina menghela nafas berat. Aku hanya takut kehilangan dia. Kepalaku terasa berat memikirkan semua ini. Dan juga sesuatu yang mungkin akan terjadi jika Safi sampai tahu kita membohongi mereka. Eros menepuk bahu anaknya. Kau tak perlu khawatir, semua akan baik-baik saja. Kau tidak lupa seberapa hebat cucuku itu. Bahkan dirimu saja bisa dibanting oleh gadis kecil itu. Jangan meragukan lagi kemampuan Siva. Jika dia mendengarnya, maka habislah kau. Dan soal Safi, aku akan membantu menjelaskan nantinya. Eros berucap santai dan berlalu pergi, meninggalkan Andrawina yang menatap kepergiannya datar. Bagaimana tidak kuat kau mengajarkan cucumu itu ilmu bela diri saat ia masih umur 3 tahun, gerutu Andrawina. Bersambung.